Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas beberapa hal khilafiyah dalam puasa, antara yang menghukumi batal dan yang tidak. Pertama, soal obat suntik. Kalau obat suntik di mazhab Syafi'i dijelaskan tidak batal. Jadi memasukkan obat ke organ tubuh di mazhab Syafi'i, ini bahkan di masanya Imam Nawawi Al-Mahalli, beliau menyatakan ketika ada obat dimasukkan ke organ tubuh, disuntikkan, tidak membatalkan, karena tidak melalui rongga. Tapi ada pengecualian, yakni infus. Kalau infus itu dimasukkan ke pembuluh darah, dan itu jumlahnya besar, maka di beberapa kitab mutaakhirin, kalangan ulama kita menghukumi batal. Kenapa? Karena meskipun infus tidak masuk ke dalam rongga pencernaan kita, dia melalui pembuluh darah, tetapi yang dimasukkan itu banyak jumlahnya. Jadi ada orang sakit ketika diinfus, boleh jadi habis 4 atau 5 kantong. Nah, itu kalau dikonversi beras sudah kenyang itu. Ya, meskipun orang tersebut tidak merasa memakan, tetapi nutrisi itu masuk ke sel-sel jaringan di dalam tubuh, sehingga orang tersebut terpenuhi, ya, nutrisi dan vitaminnya. Jadi untuk yang ini, untuk yang infus, kebanyakan ulama kita menghukumi batal. Kemudian berikutnya soal obat tetes mata. Obat tetes mata memang kemudian ada yang menghukumi batal, ada yang tidak, ya. Tetapi kalau di mazhab Syafi'i, ini ada di dalam kitab Al-Mahalli, menggunakan celak di zaman ulama kita dulu itu tidak membatalkan. Karena antara mata sampai ke tenggorokan itu tidak melalui rongga, tidak melalui jalan tembus, tetapi melalui pori-pori, ya, melalui pori-pori, baru sekian detik atau sekian menit baru terasa ke dalam mulut. Kemudian ini dalilnya, ada sahabat namanya Anas bin Malik, khadimur Rasulillah. Beliau ini ketika Ramadan pakai celak, dan tidak membatalkan. Beliau tetap berpuasa. Kemudian mandi junub, hubungan suami istrinya malam hari, lalu junubnya, mandinya ini kira-kira subuh. Ya, misalnya ada manten anyar mau mandi, tidak enak karena ternyata di depan kamar mandi ada mertuanya tidak berangkat ke masjid. Akhirnya nunggunya setengah jam setelah azan, tidak apa-apa, tidak batal, ya. Puasanya tetap terus, karena yang membatalkan tidak terjadi setelah fajar. Kemudian bagaimana dengan siwak atau sikat gigi? Kalau sikat gigi tanpa odol, tanpa pasta gigi, ini bisa dihukumi seperti siwak. Dan sahabat Amir bin Rabi'ah, beliau melihat Rasulullah itu pakai siwak. Kata beliau, la uhsi au a'ud, artinya berkali-kali Nabi di siang hari pakai siwak. Artinya kesunahan siwak tetap dianjurkan. Tapi nanti ketika giliran pakai pasta gigi, itu beda. Pasta gigi itu sudah ada rasa, sudah ada macam-macam. Bahkan boleh jadi biasanya kita pakai yang mint, begitu Ramadan dapat godaan, ingin numpang pasta giginya anak. Ya ngapa? Yang rasa jeruk, rasa stroberi. Itu malah justru memperturutkan kenyamanan nafsu. Maka untuk yang pasta gigi, meskipun tidak batal, ya, karena hanya di mulut, tetapi sebaiknya dilakukan sebelum subuh, ya, habis sahur, sebelum subuh, lalu sikat gigi. Bagaimana kalau ada sikat gigi siang hari misalnya, yang tanpa pasta gigi, lalu ada darah di gusi. Ada di gusi, tidak batal, ya. Karena lil masyaqqah, kata pengarang dari kitab Bughiyah, Sayyid Abdurrahman Al-Hadrami. Bagaimana dengan mandi keramas? Tidak apa-apa. Jadi dalam hadis ini, kata
sebagian sahabat yang melihat Nabi di bulan Ramadan juga mandi keramas karena mungkin cuaca panas. Bahkan sahabat Anas bin Malik, beliau memiliki kolam. Kalau sekarang bathtub, beliau berendam di situ, dan meskipun ada air yang masuk melalui pori-pori, Nabi tidak membatalkan. Kemudian berikutnya obat asma. Obat asma ini juga terjadi khilafiyah kalangan ulama mutaakhirin kita. Beberapa mufti-mufti di Timur Tengah juga berbeda. Ada yang menghukumi tidak batal karena itu dianggap sebagai uap. Uap itu sama seperti misalnya kita melewati restoran, lalu restoran itu mengeluarkan uap, kita menghirup. Itu tidak batal. Ya. Tapi berbeda sebagian ulama yang lain, obat ini, obat asma itu, dia mengandung obat tertentu, terbukti ketika orang itu sesak nafas, lalu memakai obat asma ini, dia terasa lega, terasa nafasnya itu nyaman, dikarenakan ada reaksi obat. Karena ada reaksi obat, pendapat kedua menghukumi batal. Jadi ini beberapa khilafiyah. Tetapi pada intinya kalau memang kemudian terjadi penyakit yang berat, maka ikuti pendapat ulama yang kemudian mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi sebaiknya di antara kita kemudian menjaga betul mana yang menjadi ranah khilafiyah. Cukup sekian, semoga ada manfaat.